Izin sebelumnya Bang Anies, kalau misalnya di Jawa Barat ada Akang, kalau di Lampung ada namanya Kiral, di Jambi kita panggil Bang Anies. Setuju teman-teman? Baik, hari ini tentunya Jo. Baik, kita akan membuka pertanyaan sesi yang pertama. Tentunya di acara Tanyo Bang Anies, Dialog Kebangsaan Anies Baswedan bersama mahasiswa, OKP dan juga Paguyuban Provinsi Jambi. Kami persilakan kepada rekan-rekan mahasiswa. Mungkin kita akan pertama ke sebelah Pani, silakan. kiri terlebih dahulu, silakan. Yang kotak-kotak biru boleh berdiri. Silakan untuk pertanyaan singkat saja, langsung ke poinnya. Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, Bang Anies. Saya Rizky Wahyu Ramadan dari Poltekkes Kemenkes Jambi, mahasiswa yang berada di bawah Kementerian Kesehatan langsung. Yang ingin saya tanyakan jelas ini perihal kesehatan. Yang pertama itu bagaimana strategi dan rencana Pak Anies perihal peningkatan kualitas pendidikan mahasiswa kesehatan, karena tentunya bahwasanya memang kesehatan adalah aspek yang seksi menurut saya, karena di seluruh aspek itu ada kesehatan. Yang kedua itu bagaimana serapan lapangan pekerjaan nanti untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis, karena kami ini mahasiswa kesehatan yang akan langsung merasakan bagaimana regulasi-regulasi kesehatan yang sudah ada sekarang ini. Yang ketiga itu perihal kesejahteraan tenaga medis dan kesehatan. Perlu diketahui bahwasanya memang dari Satgas COVID-19 kemarin masih ada surat kaleng yang masih menuntut bahwasanya haknya itu belum diberikan kepada Satgas itu. Dan yang terakhir yang ingin saya tanyakan, kenapa hanya pendidikan dokter spesialis yang dirubah menjadi tenaga kesehatan? Kami punya tenaga kesehatan itu ada promosi kesehatan, ada kesehatan lingkungan, ada farmasi. Kenapa hanya terkesan bahwasanya hanya dokter yang menjadi tenaga kesehatan? Terima kasih. Oke, ini sepertinya Bang Rizky ini agak borong pertanyaannya ya. Nanti kita batasi satu orang hanya satu pertanyaan ya. Mungkin akan langsung ditanggapi oleh Bang Anies Baswedan. Kami persilahkan. Silakan Bang Anies, atau kita mau ada 3 untuk pertanyaan. Beberapa sesi. Ya. Oke, baik, silakan untuk teman-teman rekan-rekan mahasiswa dan juga OKP. Mungkin kita boleh ke belakang terlebih dahulu, yang di sebelah belakang. Kami persilahkan. Langsung boleh. ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan silakan. Hanya 1 poin saja. Silakan sampaikan nama dan juga hanya 1 pertanyaan ya. 1 pertanyaan saja. Assalamualaikum, selamat siang Pak Anies. Maksud saya Bang Anies. Perkenalkan, Abang, saya Kurnia Nanda. Ya, Kurnia Nanda, ex Presiden Mahasiswa Universitas Jambi serta mahasiswa pasca sarjana teknologi pendidikan. Saya ingin bertanya tentang satu hal yang jarang sekali dibahas dan muncul di setiap capres, yaitu tentang world security. Data-data masyarakat Indonesia ini tiap tahunnya dijual dan itu sangat menyebalkan. Dan membuat kita itu tidak ada lagi harganya di dalam dunia teknologi. Apa yang dapat Bapak lakukan nanti dalam menjaga data-data kita agar tetap aman, dan bagaimana membiasakan, mengenalkan, dan juga menerapkan ke peserta didik tentang pentingnya teknologi dalam pendidikan. Teknologi yang saya sebut di sini bukan seperti kurikulum merdeka, Bapak, yang hanya memerintahkan guru membuat sebatas PPT, tetapi teknologi yang lebih tinggi seperti AI dan juga world security. Terima kasih. Baik, boleh kita beri tepuk tangan. Terima kasih Kurnia Nanda. Mungkin kita akan buka untuk 1 penanya terakhir. Belakang deh Pan. Iya.
Yang biru-biru yang rame banget tuh kayaknya. Iya Pak. Kita ke sebelah sini. Silakan yang jaket biru, Devi. Langsung ke poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sirajuddin YS. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang Bang di Provinsi Jambi. Jadi gini Bang, Provinsi Jambi adalah memiliki salah satu sektor perekonomian yang mana yaitu industri pertambangan Bang. Salah satu industri ini pertambangan batu bara memainkan peran sentral perekonomian regional yang menghasilkan sumber daya energi penting bagi Indonesia. Dari segi ekonomi, industri ini memberikan lapangan pekerjaan yang cukup besar untuk warga Provinsi Jambi Bang, dan sumbangsi yang signifikan pada tingkat pendapatan daerah. Namun di balik kayanya sumber daya Indonesia Jambi, banyak sekali permasalahan yang mana sangat kompleksitas Bang. Di antaranya dampak lingkungan dan sosial yang harus dikelola dengan bijaksana. Tapi sangat disayangkan, sudah belasan tahun industri ini datang dan hadir di Provinsi Jambi, banyak dinamika yang belum terselesaikan sampai hari ini Bang. Maka dari itu saya ingin bertanya Bang, jika Abang terpilih nanti menjadi presiden, bagaimana pengelolaan tambang ini dan perizinannya untuk tambang yang sedang dikelola sekarang dan yang tambang yang akan meminta izin lagi Bang? Baik, terima kasih. Oke, dengan siapa tadi namanya? Sirajuddin Bang. Sirajuddin. Mungkin untuk Yudi, Sirajuddin, ada pandangan? Seperti saya katakan tadi, tentu mendengar masalah bagus, tapi kalau boleh ada pandangan tidak? Menurut mahasiswa bagaimana yang harus dikerjakan? Enggak, kasih aja kepada Bung Sirajuddin lagi mikrofonnya tadi. Kan beliau, Silakan. Supaya gini maksud saya, kami ingin mendengar Bung. Anda kan lihat di sini masalahnya. Menurut Anda apa ya langkah yang perlu dikerjakan ya? Oke, jadi gini Bang, dunia pertambangan ini sangat merugikan menurut saya Bang. Yang pertama, sudah puluhan nyawa mahasiswa yang hilang akibat tambang batubara ini Bang. Dikarenakan transportasi yang terjadi saat ini di Provinsi Jambi sangat amburadul Bang. Dan yang kedua, tambang yang transportasi. Dan yang kedua Bang, tambang batubara ini ada kemungkinan yang belum mendapatkan izin Bang. Ilegal. Iya Bang. Baik, hanya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman mahasiswa. Siap. Kita tutup dulu sesi untuk pertanyaan pertama. Kita akan berikan kepada Bang Anies dulu untuk menjawab 3 pertanyaan pertama dari teman-teman mahasiswa dan juga OKP. Silakan Bang Anies. Kita akan dengarkan tanggapan dulu dari Bang Anies Baswedan. Kami persilakan. Ya, makasih. Bung Rizky, tadi yang terkait dengan kenapa hanya dokter yang disebut sebagai tenaga kesehatan. Mana Bung Rizky? Saya juga heran. Ini undang-undang yang baru ya? Ya, jadi sepanjang yang saya tahu ada tenaga medis dan ada tenaga kesehatan. Dan tenaga kesehatan itu jauh lebih luas. Jadi banyak pertanyaan sesungguhnya yang muncul dari keputusan kemarin. Dan ini salah satu hal yang kami ingin koreksi. Apa itu? Penyusunan undang-undang yang dilakukan secara tergesa-gesa sehingga tidak melibatkan berbagai pandangan yang sahih untuk didengarkan dan dipertimbangkan. Dan itu kemudian membuat kualitas undang-undang kita menjadi menurun. Efeknya apa? Perdebatannya terjadi sesudah undang-undang ditetapkan. Harusnya perdebatan terjadinya kapan? Sebelum. Contoh lain IKN. IKN sama, debatnya sesudah ditetapkan, sudah disesahkan, apa yang terjadi? Jadi politis. Kalau kritis dianggap anti pemerintah, kalau pro setuju dianggap pro pemerintah. Hanya karena sudah ditetapkan sebelum dibahas dengan lengkap.
Ini salah satu agenda perubahan yang ingin kita kerjakan ke depan. Kualitas undang-undang kita lebih baik. Kemudian tadi gini tentang peningkatan secara umum bukan hanya di bidang kesehatan. Pendidikan yang sifatnya aplikasi itu harus dekat dengan sektor di mana itu dipraktekkan. Kalau di dalam kesehatan ada istilahnya tacit knowledge. Tacit knowledge itu ilmu yang dipelajari dengan praktek dan perlu interaksi antara mentor dengan yang belajar. Itu tacit knowledge itu tidak bisa hanya dipelajari di atas kertas. Misalnya Anda mau belajar dari perawat yang membantu dokter bedah, nggak mungkin Anda belajar hanya di atas buku. Bisa nggak di atas buku? Nggak bisa. Anda harus masuk ke ruang operasi, Anda harus mengikuti prosesnya sehingga Anda punya. Nah, yang begini itu harus dikerjakan bersama. Tapi itu bukan hanya di sektor kesehatan, di sektor engineering begitu, di sektor kuliner begitu. Banyak sektor yang sifatnya pendidikan aplikatif itu harus bekerja bersama. Nah, ini harus diberikan insentif supaya dunia usaha yang berada di bidang itu mau membuka diri agar peserta didik bisa praktek di tempat mereka. Negara yang harus memberikan supaya mereka mau membuka diri. Karena kalau tidak, teman-teman akan kesulitan mendapatkannya. Lalu terkait dengan tadi diceritakan ada tanggung jawab yang belum ditunaikan ya. Itu harusnya ditunaikan, nggak boleh tidak. Karena kalau apalagi Covidnya sudah lewat, kira-kira gini, bayar upah sebelum keringatnya kering. Nah ini udah kering berkali-kali, upahnya belum dibayar. Betul nggak? Harusnya dilaporkan itu. Menurut saya yang begini-begini harus beres, tidak boleh ini ditunda. Apalagi mereka-mereka yang bekerja dengan Covid. Teman-teman, saya boleh sampaikan di sini. Saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghadapi ujian yang cukup besar. Covid, tidak ada kota lain yang menghadapi Covid sebanyak Jakarta. Tidak ada. Dan saya kebetulan bertugas di situ. Jadi saya menyaksikan dari dekat siapapun yang bekerja menangani urusan Covid, dia berurusan dengan risiko yang cukup besar. Kalau yang dari jauh itu cuma dengar laporan. Tapi kalau yang bekerja sehari-hari itu tahu persis risikonya sangat besar. Jadi ini harus dibereskan, tidak ada pengecualian. Kemudian soal lapangan pekerjaan, saya melihat begini, di bidang kesehatan ini permintaan akan makin hari makin meningkat. Bersamaan dengan kesejahteraan meningkat, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan itu pasti akan meningkat juga. Sehingga kebutuhan tenaga kerja akan meningkat. Nah, yang diperlukan adalah data antara kebutuhan dan pendidikan serta lulusannya. Saya melihat ke depan disiapkan semacam pusat clearing house yang membutuhkan bisa melaporkan, yang lulus bisa mendapatkan informasi tentang lapangan pekerjaan di dunia kesehatan, gitu ya. Bung Kurnia, soal teknologi pendidikan, ya. Saya setuju sekali soal ini. Hari ini pendidikan kita itu unik. Anak kita abad 21. Gurunya abad 20. Sekolahnya abad 19. Ya, coba Anda lihat. Cara ngatur ruang kelasnya, cara ngatur kelas abad 19. Gurunya abad 20. Anaknya abad 21. Jadi gap. Nah, siapa yang harus paling banyak belajar di sini? Gurunya. Gurunya yang harus belajar sehingga walaupun ruangannya settingnya abad 19, tapi dia harus bisa mengajar dengan pendidikan pendekatan abad 21 dan harus pakai teknologi. Jadi apa yang Anda sampaikan itu benar. Nah, yang kedua, jangan kita menerapkan teknologi saja. Saya usul nih. Apalagi untuk Indonesia. Kenapa? Jangan kita ikut-ikutan gaya mengambil keputusan beberapa pihak
yang menganggap Indonesia itu sama semua. Sama semua. Sehingga teknologi apa yang digunakan sangat ditentukan dengan kebutuhan yang ada di tempat tersebut. Karena itu saya sering sampaikan, tujuannya bukan menerapkan teknologi, tujuannya memanfaatkan teknologi untuk membangun potensi anak. Jadi tujuannya mengembangkan potensinya, pakai teknologi. Kalau kita berpikir menerapkan, ya kita terapkan saja. Yang penting teknologi sudah diterapkan. Itu beda sekali cara pandangnya. Nah, kemudian soal data security, ini PR besar. KPU saja kemarin bobol datanya. Ini PR di kita, bukan hanya di dalam bidang pendidikan, tapi di semua bidang harus ada keseriusan untuk menangani soal security data. Mudah-mudahan nanti Bung Kurnia bisa ikut terlibat langsung untuk ngurusin security data, ya. Makasih.